Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai mikrotik MTCNA. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai materi mikrotik akses. Jadi di mikrotik akses ini kita akan belajar mengenai cara mengakses dari mikrotik atau cara mikrotik itu diakses. Nah, jadi mikrotik itu bisa diakses ketika kita menyalakan router OS, yaitu router board. Jadi router board itu bisa menggunakan yang real device atau yang non-real device, atau yang bisa kita install di PC. Jadi aplikasi apa saja sih yang sebagai jembatan agar mikrotik yang tercolok pada PC itu bisa kita akses? Nah, itu kita bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi keyboard, serial console, lalu bisa menggunakan remote server telnet atau SSH, lalu bisa menggunakan Winbox, bisa menggunakan FTP, bisa menggunakan ini, lalu bisa menggunakan QuickSet dan Webfit, lalu bisa menggunakan Mac telnet, lalu bisa menggunakan lokal atau Winbox terminal menu, dan bisa menggunakan mikrotik app. Kebanyakan saat ini kita menggunakannya itu Winbox. Selain menggunakan Winbox juga kita juga menggunakan FTP, itu fungsinya untuk mengambil data di mikrotik. Kita juga bisa menggunakan IPE, lalu kita juga bisa menggunakan QuickSet dan Webfit yang berbasis HTTPS. Jadi kalian itu nanti mengaksesnya itu di web browser. Dan juga kita bisa menggunakan mikrotik app. Nah, jadi di pembelajaran hari ini kita akan menggunakannya itu Pinet seperti ini. Jadi Pinet ini semacam Cisco. Nah, kalau di Cisco itu menggunakan paket Treasure, lalu di mikrotik kita bisa menggunakan Pinet Lab. Lalu di materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang mengakses router board dengan menggunakan Winbox. Jadi akses mikrotik kita perlu perangkat mikrotiknya, kemudian dicolongkan ke port yang ada di laptop kita. Tetapi jika kita belum memiliki perangkat aslinya, kita itu bisa menggunakan perangkat virtual. Nah, jadi untuk mengaksesnya kita menggunakan Winbox. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Winbox by defaultnya formatnya .exe. Jadi dia hanya bisa diakses melalui Windows. Tetapi jika kalian menggunakan OS-nya lain, misalnya seperti Linux dan macOS, nah kalian bisa searching sendiri bagaimana sih cara mengakses mikrotik di Winbox dengan sistem operasi yang sesuai dengan OS kalian. Nah, di sini kita akan sedikit membahas Pinet Lab yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi Pinet Lab adalah multi-platform. Jadi seperti vendor mikrotik Cisco, bisa semua. Nah, lalu di sini kita bisa search, ketikkan mikrotik.com. Nah, di sini kita sudah masuk, lalu kita ke software. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Kita pilih yang cloud hosted router. Nah, di sini kita akan mendownload CHR-nya. Kita akan menggunakan Pinet Lab ini untuk membuat perangkat mikrotik virtual. Di sini kita pilih yang ini, yang raw disk image. Dan di sini kalian bisa klik 2 kali, lalu download. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, saya tidak akan mendownloadnya lagi. Lalu kita perlu mengimport file CHR-nya. Nah, untuk mengimportnya kita perlu aplikasi WinSCP. WinSCP seperti ini.
seperti ini. Nah, itu kalian bisa search, lalu kalian bisa cari saja download WinSCP. Nah, itu nanti kalau kalian belum memiliki WinSCP itu kalian download terlebih dahulu. Jadi, setelah menyiapkan untuk WinSCP-nya itu, lalu berikutnya kita akan menyiapkan untuk pinetnya. Untuk kemudian kita import menggunakan aplikasi VMware dan VirtualBox. Nah, di sini kita bisa cari pinetlab.com. Nah, lalu kita bisa pergi ke download. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Nah, lalu kita pilih yang ini, yang atas ini. Kita klik. Lalu kita download. Kita pilih tab download. Lalu kita tunggu sampai downloadnya itu selesai. Nah, jadi di sini untuk downloadnya itu sudah selesai ya. Lalu kita bisa ke file. Nah, ini kalian itu bisa klik 2 kali. Nah, jadi di sini saya sudah diarahkan ke VMware-nya. Nah, di sini untuk namanya itu saya kasih nama Pinet Laura. Lalu untuk storage-nya itu terserah kalian mau taruh di mana. Nah, ini akan saya ganti, saya akan taruh di D ya. Lalu kalau sudah kalian itu bisa import. Nah, di sini itu kita tunggu sampai importnya itu selesai. Nah, di sini jadi untuk importnya itu sudah selesai. Nah, ini kita bisa perbesar. Nah, di sini kita bisa jalankan virtual machine-nya. Nah, di sini untuk loginnya itu kita menggunakan root. Lalu enter. Untuk passwordnya itu masih pinet ya, karena ini kita masih awal. Lalu jika sudah masuk itu kita bisa melihat IP-nya, kita kasih perintah, if config pinet 0. Lalu enter. Dan jadi di sini untuk IP-nya itu 192.168.1.10 ya. Lalu kita buka WinSCP-nya. Di sini untuk hostname itu kita masukkan IP yang tadi kita dapat, yaitu 92.168.1.10. Lalu untuk portnya itu masih sama. Lalu untuk username itu root dan passwordnya itu masih sama, yaitu ini. Lalu kita bisa login. Sini kita bisa save. Nah, di sini kita bisa pilih yang atas ini. Lalu klik 2 kali. Lalu kita pilih OPT. Lalu kita scroll, kita pilih yang Unit Lab. Lalu kita pilih yang Add-ons. Lalu kita pilih yang Cam. Nah, di sini itu kan saya sudah membuatnya ya, yaitu Mikrotik strip 49.8. Nah, untuk kalian membuatnya itu kalian bisa klik kanan, lalu kalian pilih new, lalu pilih directory. Nah, ini foldernya itu nanti kalian kasih nama seperti ini. Nah, jika kalian sudah itu kalian bisa oke. Lalu ini kan saya sudah membuatnya ya, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Nah, lalu untuk menguploadnya itu kita bisa klik kanan, lalu kita pilih upload. Nah, di sini saya sudah menguploadnya. Nah, di sini itu untuk namanya itu kita ubah menjadi, kita bisa klik kanan, lalu kita ke rename. Nah, ini tuh kita ubah menjadi hda.kicau. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa ke VMware-nya lagi. Nah, di sini kita kasih perintah. /opt/unetlab/wordpress/unl min bawah, lalu wordpress, terus min a, lalu fix permission. Lalu kita bisa enter. Lalu setelah ini kita bisa ke Firefox.
Nah, di sini saya sudah masuk ke Firefox-nya. Lalu kita kasih IP yang tadi, yaitu 192.168.1.10. Lalu kita bisa enter. Dan di sini untuk loginnya itu kalian bisa menggunakan username atau email. Nah, di sini saya akan menggunakan email. Lalu di sini kalian bisa masukkan password email kalian kalau kalian menggunakan email. Lalu di sini itu masih konsol. Nah, lalu di sini kita masukkan kodenya yaitu AL. Lalu kalian bisa login. Dan di sini itu kita akan mencoba membuat lab yang baru. Kita bisa klik yang add new lab. Lalu di sini saya akan kasih nama belajar matematik 1. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Lalu kita bisa add buat yang baru. Di sini kita bisa klik kanan. Lalu kita pilih node. Kita pilih yang MikroTik Router OS. Lalu kita scroll ke bawah. Untuk kemo optionnya itu kita hapus saja. Kita kosongkan. Save. Lalu kita buat lagi untuk network. Nah, di sini untuk private-nya itu kita menggunakan ISP. Lalu untuk tipenya itu manajemen cloud. Jadi ketika kita menggunakan manajemen cloud 0, nanti itu akan mendapatkan IP privat yang 192. Lalu kita bisa save. Lalu kita bisa mengkontak saja ke ISP-nya. Nah, di sini kita bisa save. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini itu tidak bisa ya. Nah, tadi kan tidak bisa. Jadi kita harus mengaktifkan HTML console. Kita klik saja. Nah, di sini itu kita akan otomatis restart. Lalu kita coba aktifkan lagi. Kita bisa klik 2 kali. Dan di sini untuk login kalian bisa menggunakan admin karena ini baru. Lalu enter. Lalu untuk passwordnya itu kalian bisa Ctrl C. Di sini untuk ini kita pilih no. Lalu untuk ini kita bisa Ctrl C saja. Nah, di sini kita itu bisa terbesar ya. Nah, di sini untuk melihat IP-nya itu kita bisa ketikkan perintah /IP address print. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.1.11 ya. Lalu kita pergi ke Winbox. Dan di sini konektornya itu kita ketikkan IP yang tadi 192.168.1.11. Lalu connect. Nah, jadi di sini saya sudah bisa connect ya. Nah, lalu materi berikutnya itu mengakses router board dengan menggunakan WinFig. Jadi kita akan mengaksesnya itu menggunakan Firefox atau web browser. Jadi tidak akan menggunakan Winbox. Jadi WebFig itu diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, untuk mengakses router port via WebFig itu bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Lalu ini kita bisa ke IP, lalu ke address. Nah, di sini kan sudah ada IP-nya. Itu kita ke Firefox. Itu kita di sini ketikkan IP yang tadi yaitu 192.168.1.11. Yang IP yang ini 192.168.1.11. Lalu kita bisa enter. Nah, jadi ini itu WebFig ya. Nah, jadi WebFig itu tampilannya itu mirip seperti Winbox ya. Lalu kita bisa pergi ke Winbox lagi.
Nah, di sini itu kita akan membahas tentang quickset. Nah, di sini kita bisa buka. Nah, jadi di MikroTik itu terdapat quickset. Jadi menu ini itu digunakan untuk konfigurasi router pada MikroTik secara cepat atau secara lebih cepat. Tetapi quickset ini itu hanya terdapat pada MikroTik yang mempunyai interface wireless. Nah, jadi berikutnya itu materinya remote access telnet dan SSH. Jadi telnet dan SSH ini itu merupakan metode akses MikroTik yang bisa kita coba. Nah, jadi mereka ini itu based on-nya itu terminal. Jadi kita mengaksesnya itu menggunakan CLI atau text. Dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol. Lalu bisa menggunakan new terminal Winbox dan terminal Webfig. Nah, ini tuh digunakan untuk running script atau ketika kita akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Lalu untuk mengakses router via remote SSH atau telnet ini tuh maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, Win, SCP, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita akan langsung saja untuk mencoba telnet dan SSH-nya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan coba untuk mengecek portnya itu yang digunakan itu berapa sih. Untuk mengecek portnya itu kita menggunakan perintah /IP address. Lalu kita bisa enter. Setelah /IP address print detail itu kita kasih perintah lagi IP, lalu enter. Lalu kita kasih perintah lagi service, lalu enter. Lalu kita kasih perintah lagi yaitu print, lalu enter. Nah, jadi di sini untuk telnet itu portnya itu 23 ya. Lalu kita akan coba di terminal PC atau laptop kita. Tetapi sebelum itu kita harus menginstal terlebih dahulu telnet client. Itu kita bisa ke control panel. Lalu kita ke programs. Lalu kita ke program fitur. Lalu kita ke turn Windows fitur on or off. Lalu di sini kita scroll ke bawah lalu cari yang telnet. Ini telnet client. Nah, ini tuh kita kan belum dicentang ya. Ini kita centang saja yang telnet clientnya. Lalu kita bisa OK. Kita tunggu sampai selesai. Lalu kita ke command prompt. Lalu kita bisa masukkan perintah telnet. Lalu kita bisa masukkan IP MikroTik yang tadi 192.168.1.11. Jadi portnya itu kan kita itu masih default. Jadi kita itu tidak perlu memasukkan portnya. Nah, lalu ini kita bisa enter. Lalu ini kita bisa login yaitu admin. Lalu untuk passwordnya itu kosong. Nah, jadi ini kita sudah bisa ya. Jadi untuk portnya itu kita bisa custom. Nah, di sini kita bisa ke Winbox. Lalu kita ke sistem. Kita ke Windows, lalu kita pilih IP, lalu kita pilih service. Nah, di sini nih untuk telnet itu kan masih portnya 23. Nah, ini itu kita bisa ganti. Ya. Lalu ini tuh kita bisa ganti menggunakan ya seperti CLI atau kita bisa ketikkan telnet. Lalu IP titik misalnya di sini kalian itu akan mengganti portnya itu misalnya 16.08. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita itu akan meremote menggunakan SSH. Nah, jadi untuk port
Di SSH itu portnya itu 22 ya. Lalu untuk SSH itu saya remote-nya itu menggunakan putih. Nah, jika kalian belum memiliki aplikasi putih, itu kalian bisa download terlebih dahulu. Lalu kita bisa langsung saja ke putihnya. Nah, di sini kita ketikkan IP yang mikrotik tadi, yaitu 192.168.1.11. Nah, ini untuk portnya itu masih default, jadi tidak berubah, masih sama, yaitu 222. Lalu kita bisa open. Dan di sini jika muncul seperti ini, kalian itu bisa accept. Dan di sini untuk loginnya itu admin. Enter. Nah, jadi ini sudah masuk ya untuk remote menggunakan SSH. Nah, jadi di sini untuk materi terakhir itu yaitu serial console. Nah, jadi ada cara lain untuk mengakses mikrotik kita tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial console. Nah, jadi serial console itu digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisablekan semua interface pada mikrotik. Jadi, serial console ini itu dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Lalu, remote via serial console ini itu membutuhkan kabel DP9 atau converter USB ke DP9. Nah, serial console ini itu bisa menggunakan program Hyper Terminal, lalu bisa menggunakan baud rate 115.200, bisa menggunakan data bit 8, bisa menggunakan parity non, bisa juga menggunakan stop bit 1 dan flow control non. Nah, jadi itu saja video penjelasan dari saja. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.